Komunikasi ialah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk serta melakukan pertukaran informasi di antara satu dengan yang lainnya, yang mana nanti pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam. Sehingga pada hakikatnya dapat dikatakan komunikasi bertujuan menyampaikan suatu informasi yang dapat dimengerti oleh orang lain. Informasi tersebut kemudian diharapkan nantinya dapat menghasilkan umpan balik berupa perubahan positif dari penerima informasi. Komunikasi selalu terjadi setiap saat dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula komunikasi selalu terjadi di dalam dunia kerja. Bentuk komunikasi dalam dunia kerja berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pekerjaan, produktivitas pada setiap karyawan, dan meningkatkan hasil kerja bagi keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Perilaku komunikasi dalam interaksi sosial yang terjadi di setiap wilayah bahkan di setiap negara pastinya memiliki perilaku komunikasi yang berbeda-beda. Namun, dikarenakan mengingat banyaknya perusahaan Jepang yang berdiri dan menjalankan usahanya di Indonesia, serta banyaknya pula warga negara Indonesia yang bekerja di perusahaan Jepang, maka pada kali ini kita akan membahas mengenai perilaku komunikasi yang biasa terjadi pada perusahaan Jepang. Saya dengan Fauzi, selaku karyawan dan staf pengajar di PT Imex Indonesia. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai Horenzo, salah satu skill komunikasi yang biasa diaplikasikan di dalam perusahaan Jepang. Di dalam pembelajaran Horenzo ini, nantinya kita akan mempelajari beberapa hal. Di antaranya yang pertama ialah kita akan mempelajari mengenai mengukur tingkat komunikasi. Lalu yang kedua, kita akan mempelajari mengenai dasar pemikiran Horenzo beserta poin-poin penting di dalam pelaksanaannya. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari mengenai cara efektif dalam menerapkan Horenzo yang berada di perusahaan Jepang. Diharapkan nantinya setelah mengikuti online kelas ini, peserta dapat memiliki beberapa keterampilan. Yang pertama ialah peserta dapat memahami pola komunikasi yang biasa terjadi di dalam perusahaan Jepang. Lalu yang kedua, diharapkan nantinya peserta mempunyai kemampuan untuk meningkatkan sikap kerja yang produktif. Lalu yang ketiga, mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi antar staf dengan atasan, di antara staf dengan staf lainnya, dan yang terakhir, antara satu divisi dengan divisi lainnya. Dan yang paling penting ialah diharapkan nantinya peserta dapat memiliki keterampilan dalam melakukan pelaporan, dalam melakukan kontak, dan dalam melakukan konsultasi, yang semuanya itu dilakukan untuk mencapai produktivitas kerja yang lebih maksimal.